Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Mufidah dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Offering 3. Di sini, saya akan membahas mengenai soal-soal hukum termodinamika sistem tertutup dan kesetimbangan energi. Baik, kita akan memulai dengan soal pilihan ganda. Mari kita lanjutkan. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Saya akan bacakan soalnya. Jika diketahui 2 meter kubik kayu beratnya 1.400 kg, maka tentukan massa jenis kayu tersebut. Jadi kita langsung menuju pembahasan. Diketahui dari soalnya, untuk massa tertulis 1.400 kg dan volumenya 2 meter kubik. Lalu yang ditanyakan ialah massa jenis kayu, atau kita biasa tulis Rho. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus densitas atau massa jenis kayunya, dengan Rho sama dengan massa dibagi volume. Kita tinggal memasukkan hasil yang diketahui dari soal, yaitu untuk massa 1.400 dibagi 2 meter kubik untuk sebagai volumenya. Dari situ akan menghasilkan Rho-nya sama dengan 700 kg per meter kubik. Oke, untuk penyelesaian itu menghasilkan massa jenis kayu tersebut ialah 700 kg per meter kubik. Jawabannya untuk di optionnya, yaitu A, sudah tertulis. Baik, seperti itu. Kita next untuk nomor soal 2. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Saya akan bacakan soalnya. Diketahui sebuah benda berbentuk tabung padat dengan jari-jari atau R-nya 10 cm dan tinggi dari tabung tersebut 2 cm yang terbuat dari bahan sintetik. Benda tersebut memiliki berat setengah kilogram, maka hitunglah massa jenis benda tersebut dalam satuan kilogram per meter kubik. Oke, untuk yang diketahui dari soal tersebut, yaitu yang pertama jari-jarinya 10 cm. Kita rubah dulu untuk satuan, karena satuan itu memang penting untuk menentukan hasilnya juga. 10 cm diganti menjadi meter, dibagi 100 menjadi 0,1, lalu untuk tingginya 20 cm, diubah juga menjadi meter, menghasilkan 0,2 meter. Lalu yang diketahui ialah massa sebesar 0,5 kg. Oke, untuk tahapan pertama kita perlu menentukan volume tabung dulu, yaitu menggunakan rumus Pi R kuadrat T. Untuk Pi 3,14, lalu R-nya yang telah diketahui 0,1 dikuadratkan, dan T-nya sebesar 0,2. Dari situ akan menghasilkan volume tabung sebesar 0,00628 meter kubik. Selanjutnya untuk tahapan kedua, kita di sini yang ditanyakan adalah Rho, maka kita masukkan rumus Rho-nya atau massa jenisnya, yaitu massa dibagi volume, seperti soal yang pertama. Oke, untuk Rho-nya kita masukkan massa 0,5-nya, dan volume telah kita hitung sebelumnya ialah volume tabung sebesar 0,00628. Dari situ akan menghasilkan massa jenis benda sebesar 79,62 kg per meter kubik. Oke, kita lihat opsinya. Opsinya ialah B, sudah tertulis 79,62 kg per meter kubik. Oke. Selanjutnya kita membahas soal nomor 3. Sebuah balok dari bahan kuningan mempunyai panjang 8 cm dengan lebar 5 cm dan tinggi 2,5 cm. Jika diketahui massa jenis balok tersebut 8.400 kg per meter kubik, maka tentukan massa balok tersebut. Oke, yang kita tulis dulu yang diketahui ialah panjang, yaitu 8 cm, kita ubah dulu menjadi 0,08 meter. Selanjutnya lebarnya 5 cm menjadi 0,05 meter. Selanjutnya tinggi 2,5 cm menjadi 0,025 meter. Oke, yang diketahui selanjutnya ialah massa jenis atau Rho-nya, yaitu 8.400 kg per meter kubik. Yang ditanyakan atau yang dicari ialah massa balok. Maka untuk tahapan pertama yang perlu kita ketahui yaitu volume balok dengan rumus PLT atau panjang lebar kali tinggi. Kita masukkan yang telah diketahui angka-angkanya. Di situ akan menghasilkan volume balok sebesar 0,0001 meter kubik. Tahapan selanjutnya ialah mencari massanya, yaitu dengan rumus densitas Rho sama dengan massa per volume. Untuk mencari massa, maka Rho akan dikali dengan volume, yaitu 8.400 dikali 0,0001. Untuk hasil massanya sendiri ialah 0,84 kg. Oke, selanjutnya kita melihat opsinya. Di opsi tertulis jawabannya adalah C. Oke, 0,84 kg. Kita lanjutkan soal nomor 4. Suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Oke, kita mencari perubahan energi ya.
Telah diketahui di situ 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Lalu kita tulis dulu yang diketahui, yaitu Q. Q itu kalornya, kalor dari suatu ruang tutup melepaskan kalor. Kalau melepaskan ke lingkungan, melepaskan itu tandanya akan berubah menjadi minus, yaitu Q-nya minus 1000 kalori, atau kita rubah menjadi joule, menjadi minus 4200 joule. Selanjutnya usahanya 2000 joule, dan ditanyakan adalah delta U, perubahan energi. Oke, untuk mencari itu, kita perlu rumusnya untuk mencari perubahan energi ialah kalor dikurangi usaha. Kita tinggal memasukkan angka yang telah diketahui, minus 4200 dikurangi 2000, akan menghasilkan min 6200 joule. Jadi perubahan energi dalam gas ialah minus 6200 joule. Dengan opsi jawaban yaitu B. Selanjutnya, soal nomor 5. Jika suatu mesin memiliki suhu reservoir tinggi sebesar 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah sebesar 70 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mesin tersebut. Oke, yang kita tulis dulu yang diketahui ialah TT, yaitu yang dimaksud ialah suhu tinggi sebesar 400 derajat Celcius. Kita rubah menjadi Kelvin. Oke, jadinya 673 Kelvin. Dan suhu TR itu suhu yang rendah sebesar 70 derajat Celcius menjadi 343 Kelvin. Lalu yang ditanyakan ialah efisiensi mesin. Oke, untuk yang pertama kita perlu tahu rumusnya. Oke, dengan tertulis 1 min TT, suhu tinggi dibagi suhu rendah dikali 100%. Selanjutnya kita masukkan saja untuk yang suhu tingginya, suhu rendahnya akan menghasilkan efisiensi mesinnya sebesar 49%. Oke, tinggal kita memilih dari opsi yaitu C, 49%. Next, kita akan membahas soal nomor 6. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius, maka tentukan perubahan entropi sistem ini. Oke, yang diketahui ialah kalornya atau Q sebesar 60 kJ. Kita rubah menjadi joule sebesar 60.000 joule. Dengan suhu 27 derajat Celcius kita rubah menjadi 300 derajat Kelvin. Yang ditanyakan ialah perubahan entropi atau delta S. Untuk menentukan itu, kita akan memerlukan rumus delta S sama dengan Q per T, kalor dibagi suhu. Kita tinggal masukkan untuk Q-nya 60.000 dan untuk T-nya 300, maka akan menghasilkan delta S atau perubahan entropinya ialah 200 joule per Kelvin. Kita lihat opsi, untuk jawaban tertulis B, 200 joule per Kelvin. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7. Barometer Torricelli menggunakan paksa. Pascal menambahkan dengan anggur Prancis yang memiliki massa jenis 984 kg per meter kubik, tentukan ketinggian kolom anggur pada tekanan normal. Oke, yang diketahui adalah Rho 1 atau massa jenis raksa 13,6 kali 10 kubik kilogram per meter kubik. Oke, untuk mencari tahu massa jenis raksa, biasanya kita Google dulu, akan menemukan tabel yang berisi beberapa massa jenis dari raksa, air, benda padat, dan lain-lain. Oke, di situ kita bisa menemukan massa jenis raksanya sekian yang baru saya ucapkan. Selanjutnya adalah ketinggian dari raksanya sebesar 0,76 meter dan massa jenis dari anggur Prancis sebesar 984 kg per meter kubik dengan gravitasi, secara umum gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kalau mau yang menggunakan 10, oke, tapi biasanya yang lebih spesifik itu 9,8. Oke, yang ditanyakan adalah H2. Untuk menemukan H2, kita perlu memperhatikan perbandingan dari Rho 1 dikali H1 kali gravitasi atau G sama dengan Rho 2 kali H2 kali G. Dengan itu, kita bisa menentukan H2. Kita abaikan aja untuk gravitasinya karena senilai. Karena kalau perbandingan itu, kalau memang ada sisi kiri dan sisi kanan ada yang sama, kita abaikan atau dicoret aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya dari yang diketahui, lalu akan menghasilkan tinggi kolom anggur Prancis pada tekanan normal yang 10,5 meter. Next, kita akan lihat dari opsinya 10,5 meter tertulis di situ adalah C. Okay. Next, kita akan membahas soal nomor 8. Manometer merkuri diketahui massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik, dihubungkan ke saluran udara untuk membuat tekanan di dalamnya. Perbedaan ketinggian manometer ada 15 mm dan tekanan atmosfer sebesar 100 kPa. Lalu tentukan tekanan absolut di salurannya. Oke, untuk pertama-tama diketahui dulu, yang diketahui Rho raksa sebesar
13.600 kg per meter kubik, dengan tekanan ATM-nya PATM 1,05 kali 10⁻⁵ Pascal, dengan ketinggian 15 mm. Kita rubah dulu menjadi meter, menjadi 0,015 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan absolut atau tekanan udara, P udara. Maka untuk menekan itu diperlukan rumus P udara sama dengan PATM plus rho GH. Kita tinggal memasukkan saja yang telah diketahui, lalu kita hitung dan menghasilkan tekanan absolut pada seluruhnya sebesar 103 kPa. Kita tinggal memilih dari opsi tersebut, yaitu A, 103 kPa. Oke, kita lanjutkan membahas soal nomor 9. Gas hidrogen dipanaskan dari suhu 300 Kelvin sampai 312 Kelvin dalam bencana yang bebas hingga memuai. Kalor yang dibutuhkan dalam proses itu ialah 24 kJ. Tentukan kapasitas kalor hidrogen. Oke, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui ialah delta T, perubahan suhunya, dari 300 Kelvin menjadi 312. Kita pengurangan dari T2 yaitu 312 Kelvin dikurangi T1-nya 300 Kelvin, menghasilkan 12 Kelvin. Selanjutnya yang diketahui yaitu kalor yang dibutuhkan dalam proses gas hidrogen itu sebesar 24 kJ, kita rubah menjadi 24.000 Joule. Lalu yang ditanyakan ialah kapasitas kalor hidrogen, kita tulis Cp. Oke, untuk menentukan kapasitas kalor hidrogen, kita perlu rumus Cp sama dengan Kp per delta T. Dengan Kp kalor dari gas hidrogen dan delta T ialah perubahan suhu. Oke, kita tinggal memasukkan angka yang diketahui, lalu akan menghasilkan kapasitas kalor hidrogen sebesar 2000 kJ. Oke, jadi kita tinggal pilih di opsinya ialah yang A, 2000 Joule per Kelvin. Oke. Next, untuk soal nomor 10. Suatu larutan air dan garam mengandung 25 gram garam dalam 250 ml air. Hitung densitas air garam. Sudah diketahui untuk densitas air sebesar 1 gram per mililiter. Lalu kita tulis yang diketahui ialah massa dari garam yaitu 25 gram dan volume air 250 ml. Lalu rho air atau yang densitas airnya ialah 1 gram per mililiter. Yang ditanyakan ialah densitas dari air garam. Untuk menentukan itu yang pertama-tama kita perlu mencari tahu dulu massa airnya. Dengan cara rho air sama dengan massa air per volume air, tinggal memasukkan dari yang diketahui maka akan menghasilkan massa airnya 250 gram. Selanjutnya untuk tahap kedua, kita mencari massa totalnya. Untuk massa total sama dengan massa garam ditambah massa dari air. Di situ akan diketahui bahwa massa total sebesar 275 gram. Maka dari situ, dari tahap 1 dan tahap 2, maka didapat volume air garamnya sebesar 250 ml. Untuk yang tahap ketiga, tahap terakhir, untuk menentukan rho air garam, kita tinggal memasukkan saja rho sama dengan massa per volume. Untuk massanya kita gunakan massa total dan untuk volumenya kita gunakan volume air. Maka akan didapat densitas air garam ialah 1,1 gram per mililiter kubik. Kita lihat opsinya untuk jawaban yaitu D, 1,1 gram per mililiter kubik. Oke, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 11. Perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut ialah yaitu A, isotermal. Yang maksud isotermal ialah perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. Jadi untuk isotermal atau isotermik itu dengan ciri-ciri PV-nya tetap, suhunya tetap konstan, dan delta V tidak 0 atau perubahan energinya tidak ada, dan Q sama dengan W, kalor sama dengan usaha, dan grafik hubungan P dan V berupa hiperbola. Selanjutnya pada opsi B, kita perlu tahu bahwa adiabatik merupakan tidak ada kalor yang masuk atau yang dikeluarkan oleh sistem. Maka itu bisa dikatakan merupakan proses adiabatik. Selanjutnya pada opsi C, yaitu isokorik. Isokorik sendiri yaitu gas yang mengalami proses termodinamika dalam volume yang konstan. Maka gas itu sendiri dapat mengalami proses isokorik. Selanjutnya pada opsi D, yaitu isobarik. Yang dimaksud isobarik yaitu gas mengalami proses termodinamika dengan menjaga tetap konstan. Maka gas tersebut bisa dikatakan melalui proses isobarik. Seperti itu. Maka jelas untuk jawaban soal nomor 11 yaitu A, isotermal atau. Next, kita akan bahas nomor soal 12. Alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup disebut, yaitu opsinya D, yaitu manometer, karena kita ketahui bahwa manometer berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Lalu untuk opsi A, yaitu barograf, barograf digunakan untuk pencatat tekanan udara. Nah, bedanya, kalau barograf itu menghasilkan kertas atau file grafik, atau yang disebut barograf, untuk mencatat tekanan udara dari waktu ke waktu.
Selanjutnya, untuk opsi B, yaitu termometer. Termometer sendiri alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur, perubahan suhu yang terjadi. Selanjutnya, opsi C, yaitu barometer. Barometer sendiri ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Jadi kalau misalnya untuk barometer itu biasanya untuk pengenalan cuaca atau dalam keadaan tekanan udara yang sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat untuk cuaca hari ini dan untuk cuaca besok itu kita bisa lihat pada barometer. Selanjutnya E, yaitu teleskop. Untuk teleskop sendiri, yaitu alat yang digunakan untuk membantu penginderaan jauh. Jadi kita biasanya untuk melihat bintang atau benda-benda luar angkasa. Gitu. Oke, untuk jelas untuk soal nomor 12, jawabannya yaitu D, manometer. Next, kita akan bahas soal nomor 13. Rumus mana yang menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan? Untuk jawabannya ialah opsi D, yaitu delta E sama dengan E in kurangi E out, atau energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Nah, untuk ini, untuk rumus delta E sama dengan E in kurangi E out merupakan rumus dasar dari termodinamika. Untuk opsi A, Rho sama dengan M per V, itu menjelaskan untuk rumus mencari densitas, dan untuk B yang Cp sama dengan Qp per delta T menjelaskan mengenai kapasitas kalor, dan untuk yang E, delta U sama dengan Q kurangi W, menjelaskan mengenai hukum termodinamika 1 yang menjelaskan mengenai prinsip energi dan menyatakan energi adalah termodinamika property. Next, kita akan bahas soal nomor 14. Hukum mana yang menjelaskan mengenai aliran kalor dan menyatakan bahwa energi memiliki kualitas dan kuantitas serta proses aktual yang terjadi dalam arah penurunan kualitas energi? Jawabannya ialah E, yaitu hukum termodinamika 2, yang sudah jelas mengenai aliran kalor dan menyatakan bahwa energi memiliki kualitas dan kuantitas serta proses aktual yang terjadi dalam arah penurunan kualitas energi. Lalu kita bisa melihat yang opsi A, yaitu hukum Gay-Lussac, yaitu menyatakan atau membahas mengenai proses isokoris. Apabila volume dijaga konstan, maka tekanan akan bertambah terhadap kenaikan suhu. Dan itu ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Selanjutnya, untuk opsi B, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle menjelaskan mengenai proses isotermis, yang berbunyi, apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Maka, itu mendeskripsikan mengenai kebalikan hubungan proporsi antara tekanan dan volume udara jika suhu dijaga tetap atau konstan dalam keadaan sistem tertutup. Oke, next kita akan membahas mengenai hukum Charles pada opsi C. Hukum Charles itu membahas mengenai proses isobarik atau tekanan konstan. Untuk hukum termodinamika 1, seperti sebelumnya, itu membahas mengenai prinsip energi dan menyatakan energi adalah termodinamika property. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 15. Termos yang berfungsi sebagai wadah air panas yang ditujukan agar menjaga suhu di dalamnya tetap merupakan pengaplikasian dari sistem apa? Jawabannya ialah C, yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi sendiri yang dimaksud ialah sesuatu sistem yang dimana tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan baik itu materi ataupun energi antar sistem tersebut dengan lingkungannya. Untuk contohnya yaitu termos itu tadi. Dan untuk opsi A, sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu suatu sistem di mana tidak dapat perpindahan materi, melainkan hanya memungkinkan adanya perpindahan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Untuk sistem tertutup, kita dapat contohkan pada makanan kaleng. Jadi untuk makanannya agar tidak cepat membusuk atau terjadi pengawetan di dalamnya. Selanjutnya sistem terbuka yang dimaksud ialah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Dapat dicontohkan pada kopi panas. Jika kopi panas dibiarkan lama-lama akan mendidih. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan membahas mengenai soal nomor 16. Yang termasuk dalam besaran pokok jawabannya ialah B, yaitu suhu. Perlu kita ketahui bahwa besaran pokok ialah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau kesepakatan para fisikawan dahulu. Oke, untuk yang termasuk dalam besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan untuk satunya lagi yaitu besaran turunan. Besaran turunan ialah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi untuk turunannya dari besaran pokok itu tadi. Dan untuk besaran turunan meliputi luas, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, tekanan, dan lain-lain. Seperti itu. Next, kita akan bahas soal nomor 17. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur diameter kaleng jawabannya ialah B, yaitu skrup. Skrup sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diameter kaleng, diameter luar maupun diameter dalam.
Oke, untuk opsi A yaitu mistar, biasanya mistar digunakan untuk mengetahui panjang atau lebar dari suatu benda datar. Untuk barometer digunakan untuk tekanan udara tinggi untuk mengetahui perubahan cuaca. Untuk termometer digunakan untuk mengetahui perubahan suhu, dan untuk manometer tekanan udara rendah. Begitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Macam-macam manometer logam. Yang pertama manometer Gordon, 2 manometer gas, 3 manometer Schaefer, 4 manometer zat cair, dan nomor 5 manometer Bodenberg. Pernyataan yang benar ialah, jawabannya ialah A. Jadi dari kelima tadi, kecuali nomor 5 ialah benar. Jadi 1, 2, 3, 4 itu benar. Oke, untuk pembahasannya, macam-macam manometer sendiri ialah manometer raksa terbuka, manometer raksa tertutup, manometer logam, atau di dalamnya ialah manometer Gordon, manometer Schaefer, dan Bodenberg, dan juga manometer gas. Jadi itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 19. Masa atau wilayah yang di luar sistem dapat disebut juga, jawabannya ialah A, yaitu lingkungan. Definisi lingkungan ialah masa atau wilayah yang di luar dari sistem. Untuk opsi B yaitu batas. Batas yang dimaksud ialah permukaan nyata atau imajiner yang memisahkan sistem dari sekelilingnya. Itu bisa disebut batas. Dan untuk sistem didefinisikan sebagai jumlah materi. Dan untuk energi sendiri, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dalam sebuah energi, terdapat usaha dan gerakan. Selanjutnya yaitu massa. Massa itu sebenarnya berat dari suatu benda. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 19 sudah jelas bahwa jawabannya A yaitu lingkungan. Oke, kita akan bahas nomor soal 20. Berikut kegiatan pengukuran yang membutuhkan jelas lorong. Yang pertama mengukur tinggi gedung, nomor 2 mengukur jari-jari koin, nomor 3 mengukur kedalaman gelas ukur, dan 4 mengukur diameter pensil. Pernyataan di atas yang salah ialah yaitu E, 1 dan 2, karena memang tidak mungkin untuk mengukur tinggi gedung, dan untuk yang nomor 2 mengukur jari-jari koin. Sebenarnya bisa, tapi identiknya jangka sorong berfungsi sebagai mengukur diameter suatu benda dari sisi dalam bidang dan sisi luar bidang. Jadi identiknya itu untuk mengukur ke dalam gelas ukur diameter luarnya, diameter luar, diameter dalam. Untuk diameter pensil tentu untuk diameter pensilnya itu berapa. Gitu. Oke, nggak kerasa kita akan menuju pembahasan mengenai soal uraian. Oke, untuk soal nomor 21, jelaskan kinerja alat manometer. Prinsip di balik gas manometer atau pengukur tekanan cair sangat sederhana. Keseimbangan hidrostatik menunjukkan bahwa tekanan ketika cairan diam sama pada titik manapun. Misalnya, jika kedua ujung tabung O dibiarkan terbuka ke atmosfer, maka tekanan pada setiap sisi akan sama. Sebagai akibatnya, tingkat cairan di sisi kiri akan sama dengan tingkat cairan di sisi kanan, yaitu terjadi keseimbangan. Namun, jika salah satu ujung tabung O dibiarkan terbuka ke atmosfer dan yang lainnya terhubung ke pasokan gas atau cairan tambahan ini akan menciptakan tekanan yang berbeda. Jika tekanan dari pasokan gas atau cairan tambahan lebih besar dari tekanan atmosfer, ini akan memberikan tekanan ke bawah pada cairan pengukur. Sebagai akibatnya, cairan akan didorong ke bawah di satu sisi dengan tekanan yang lebih besar, menyebabkan cairan naik di sisi dengan tekanan yang lebih rendah. Sebaliknya, akan terjadi jika pasokan gas atau cairan tambahan menciptakan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Dalam hal ini, cairan akan jatuh di sisi bagian terbuka tabung O dan naik di sisi terhubung ke pasokan gas atau cairan tambahan. Manometer memungkinkan pengukuran sumber cairan atau gas tambahan terdapat tekanan atmosfer atau terhadap sumber cairan atau gas lainnya. Soal nomor 22. Bagaimana cara membaca hasil dari barometer? Untuk mengukur barometer, harus ada skrup, maka Anda dapat melemaskan dan kemudian memindahkan satu sisi agar stabil. Jadi, Anda memiliki satu tangan bergerak seperti pada jarum jam. Tempat itu pada bacaan Anda dapat dari layanan cuaca. Tangan bergerak akan bergerak sebagai perubahan tekanan. Perhatikan, tangan bergerak meningkat menunjukkan peningkatan cuaca yang baik. Ini harus tenang, jelas, dan cerah luar dari tekanan meningkat. Perhatikan tangan bergerak menurun. Penurunan pada barometer menunjukkan cuaca semakin buruk. Anda mungkin mengalami hujan, awan, atau angin. Buat grafik dan memetakan tekanan barometrik dari hari ke hari. Ini akan menunjukkan perubahan yang telah terjadi selama periode tertentu. Bagian Anda harus memiliki 4 kategori, yaitu tanggal, waktu, kondisi cuaca, dan membaca tekanan udara. Maka mendapatkan pembacaan dengan melihat jumlah tangan bergerak aktif. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Sebutkan perbedaan dari jenis-jenis manometer. Jenis-jenis manometer dibagi menjadi 3, yaitu manometer raksa terbuka, raksa tertutup, dan logam. Untuk raksa terbuka, yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan udara atau gas yang besarnya kurang lebih 1 atm. Untuk raksa tertutup, digunakan untuk mengatur tekanan udara arus gas yang besarnya lebih tinggi dari 1 atm. Manometer logam digunakan untuk mengukur gas atau uap tekanan tinggi, misalnya kettle uap. Next, soal nomor 24.
Tekanan udara suatu kata yang ditujukan oleh sebuah alat ukur adalah 56 cm Hg. Ketinggian kota tersebut di atas permukaan laut ya. Maka diketahui bahwa tekanan udara suatu kota yaitu sebesar 56 cm Hg. Yang ditanyakan ialah ketinggian kota tersebut, maka kita bisa menentukannya dengan rumus H sama dengan 76 min Pi bar, yaitu sebagai tekanan udaranya, dikali 100. Dan akan menghasilkan untuk ketinggiannya 2000 meter. Jadi diketahui bahwa hasil dari ketinggian kota tersebut di atas permukaan laut ialah 2 km. Jadi untuk meternya diubah menjadi kilometer. Oke, yang terakhir soal nomor 25. Kota A diketahui memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, dan tekanan udara di kota tersebut adalah titik cm Hg. Oke, yang diketahui jelas untuk ketinggian kota A yaitu 800 meter, dan tekanan udara rata-rata di permukaan air laut ialah 76 cm Hg. Agar mengetahui tekanan udara rata-rata di permukaan air laut, kita bisa searching dulu aja di Google, database-nya, atau udah diketahui sih untuk 76 cm Hg tersebut, jadi kita tinggal memasukkan saja pada rumusnya. Untuk rumusnya sendiri sebenarnya udah tercatat untuk tekanan udara rata-ratanya, yaitu 76. Jadi rumusnya H sama dengan 76 kurangi Pi bar kali 100. Tinggal kita masukkan untuk yang telah diketahui, lalu akan menghasilkan Pi barnya sebesar 68 cm Hg. Jadi tekanan udara di kota tersebut adalah 68 cm Hg. Hai, terima kasih untuk kalian yang udah lihat video ini mengenai pembahasan soal termodinamika. Semoga bermanfaat dan saya katakan banyak terima kasih untuk kalian, dan bye-bye.